Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan acara Tadarus Ramadan yang merupakan kerjasama Cokro TV dan Pergerakan Indonesia untuk Semua PIS. Bersama saya, Guntur Romli. Kali ini kita akan membahas soal kekerasan yang sering diatasnamakan agama. Apakah benar agama itu mengajarkan kekerasan? Apakah kekerasan itu inheren dengan ajaran agama? Apakah hanya agama yang bisa dikaitkan dengan kekerasan? Ini pertanyaan yang mungkin ada di sekitar kita dan saya akan mengajak penonton Cokro TV untuk membahas dengan Habib bin Sohib. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan lah yang mungkin mewakili pemirsa Cokro TV. Ya. Apakah kekerasan itu inheren atau termasuk dalam ajaran agama, atau hanya agama bisa dikaitkan dengan kekerasan itu, Bib? Bisa antum ini jelaskan? Ya, makasih Bu Guntur. Ya, kalau agama kan jelas mengajarkan kebaikan, ya. Mengajarkan kasih sayang. Kalau kita pelajari sejarah para nabi, ya. Semuanya mengajarkan kasih sayang. Nah, kemudian ketika itu faktanya terjadi kekerasan yang mengatasnamakan itu, ya berarti kan ini yang mensalah tafsirkan, menyalahpahami ajaran agama. Ya. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan bahwa agama mengajarkan kekerasan. Terbukti bahwa agama yang sama dan kitab suci yang sama yang dibaca oleh dua orang yang berbeda atau dua kelompok yang berbeda bisa menghasilkan output yang berbeda. Yang satu mempromosikan kasih sayang, perdamaian. Yang satu mempromosikan atau melancarkan kekerasan. Berarti bukan pada sumbernya salahnya, tapi pada interpretasinya masing-masing. Itu yang saya lihat begitu. Misalnya Al-Quran yang dibaca ditafsirkan oleh ISIS dengan Al-Quran yang dibaca ditafsirkan oleh Prof. Quraish Shihab, outputnya berbeda. Berbeda, ya. Jadi intinya itu bukan pada agama itu sendiri, bukan pada sumber ajaran itu sendiri. Ya. Banyak hal yang menyebabkan terus orang berbeda begitu kan. Jadi bukan pada sumbernya. Nah, sering kita melihat misalnya soal kekerasan itu kan menarik kalau dikaitkan dengan agama. Kalau menurut antum tuh apa hanya agama yang bisa dikaitkan dengan kekerasan, tindakan-tindakan kekerasan itu? Ya jelas tidak, karena kekerasan bisa atas nama apa aja ya, atas nama kefanatikan suku, etnis, ya fasisme dan fasisme. Kekerasan ideologi. Politik, ekonomi, banyak hal yang kekerasan mengatasnamakan segala hal. Jadi artinya itu sepertinya itu memang semacam ini ya, basic sifat manusia masyarakat itu yang ingin seperti menaklukkan yang lain. Jadi bukan bersumber dari satu teks tertentu gitu saya pikir. Tapi kalau terinspirasi bagaimana, Bib? Ya, terinspirasi berarti kan pada penafsirannya. Pada penafsirannya. Sekarang begini, Bung Guntur. Tadi yang sudah disebut ya, sumber yang sama tapi menghasilkan output yang berbeda. Dan kekerasan atas nama agama. Dan tidak hanya Islam. Tidak hanya Islam, radikalisme dalam Kristen, dalam Yahudi, semua Hindu, Buddha. Kita melihat ada banyak beberapa kekerasan yang mengatasnamakan perintah agama itu. Dan kita tidak bisa kemudian menjudge bahwa agama Kristen atau Islam atau Hindu, Buddha, Yahudi dan lain itu memang mengajarkan mempromosikan kekerasan itu ya. Kekerasan? Ya, tidak. Terbukti ada output yang lain dari pemeluknya. Dan kita nggak tahu berapa persen yang melakukan kekerasan dan berapa persen yang tidak kan. Kemudian kalau ada yang bilang bahwa di teks-teks itu ada teks yang kekerasan, misalnya di Bible juga, di Quran, di Taurat, itu kan lagi-lagi persoalan
interpretasi. Sehingga menghasilkan output yang berbeda. Jadi orang yang menafsirkan teks secara literal, tidak kontekstual, padahal itu teks yang terjadi pada ratusan tahun yang lalu ya. Diterapkan untuk kondisi yang berbeda sekarang, sehingga dia melakukan kekerasan itu gitu. Padahal konteksnya sangat berbeda dan sangat jauh dari semangat agama itu sendiri. Begitu juga orang yang menganggap menjudge bahwa agama-agama ini mempromosikan kekerasan berdasarkan teks itu. Berarti orang ini juga sama melihat teks itu. Sama dengan si pelaku kekerasan, dia memahami teks itu secara tekstual sekarang, tidak kontekstual. Sama seperti itu. Jadi jalan keluar dari situ adalah bagaimana kita melakukan tafsir ulang yang kontekstual? Ya, yang kontekstual dan terus aspek itu tadi ulas asih ya, lebih substansinya lebih dikampanyekan lah, lebih diangkat ya. Karena selama ini formalisme agama yang jauh lebih menguat ya. Jadi semacam kayak organisasi aja gitu, kebanggaan identitas, tapi bukan pada substansi ajaran agamanya. Dan itu juga tidak bisa apapun itu ya, meskipun ada tadi yang kekerasan dilakukan agama yang orang mengklaim karena teks itu sangat terbantahkan. Karena misalnya Nazi Jerman atau Ku Klux Klan atau Pol Pot kan tidak ada kitab sucinya. Mereka tidak memiliki kitab suci, tapi toh melakukan kekejaman-kekejaman. Ya. Lalu misalnya bom bunuh diri misalnya. Itu waktu zaman Perang Dunia II Pasifik, pasukan kamikaze Jepang. Gitu. Bahkan yang belum terlalu lama di Sri Lanka itu, ketika Macan Tamil. Macan Tamil ya. Itu bom bunuh dirinya jauh berkali-kali lipat dari yang dilakukan oleh orang yang termotivasi lah katakan oleh agama. Berarti kan persoalannya bukan agama atau enggak, tapi memang ada motivasi kekerasan atau ada keinginan juga menaklukkan soal politik, soal kekuasaan. Iya, semacam itu warisan tribalistik itu. Itu dia. Kemudian yang kekerasan itu yang baik itu agama, rasisme, Islamofobia, semuanya itu berangkat dari itu, dari warisan otak tribalistik kita yang memandang lawan itu sebagai ancaman, sang lian itu sebagai ancaman, sebagai yang harus dimusnahkan begitu. Dan ketika mengekspresikan kekerasan yang merupakan warisan tribalistik itu butuh pembenaran. Agama, ideologi, nasionalisme, betul. Terima kasih atas perbincangan yang menarik ini, Beb. Terima kasih. Sama-sama. Demikian edisi Tadarus Ramadan soal kekerasan yang sering diatasnamakan agama, bahwa kekerasan itu tentu saja tidak terkait dengan agama. Karena kekerasan, seperti kata bin Sohaib tadi, ada semacam warisan tribalistik yang ada di otak manusia itu sendiri, yang mungkin mencari pembenaran dilakukanlah pakai agama atau atas nama apapun, ideologi, nasionalisme, atau apapun. Demikian perbincangan kami pada edisi ini, dan kita akan berjumpa pada edisi yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.